Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanet. Timnas Indonesia dan Cina telah merilis daftar skuadnya masing-masing jelang pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala telah mengumumkan daftar 32 pemain Garuda. Mereka akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Bali, sampai akhirnya dipangkas menjadi 23 pemain untuk masuk line up. Dari daftar 32 nama tersebut mayoritas bermain di luar negeri. Tercatat ada 21 pemain yang berstatus abroad, dengan 19 diantaranya adalah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Banyaknya pemain abroad pun membuat nilai pasar Timnas Indonesia meninggi. Berdasarkan data Transfermarkt, harga pasar skuad Garuda dengan komposisi 32 pemain mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 651,81 miliar rupiah. Miss Hilgers tetap menjadi pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar paling tinggi. Back FC 20 itu mencapai 7 juta euro, senilai 121,67 miliar rupiah. Kemudian disusul Kapten J. Ijes dan kiper Emil Audero dengan 5 juta euro atau 86,91 miliar rupiah. Sementara dari kubu tim tamu, seluruh nama yang dipanggil adalah mereka yang berkarir di liganya sendiri, alias tidak ada yang abroad. Nilai pasar Cina pun terbilang rendah. Harga pasaran skuad keseluruhan hanya 13,28 juta euro atau setara dengan 230,74 miliar rupiah. Gelandang serang Serginho jadi pemain termahal skuad tim Dragon. Pemain naturalisasi asal Brazil itu hanya 1,8 juta euro atau setara dengan 31,29 miliar rupiah. Dengan demikian, perbandingan skuad Timnas Indonesia dengan Tiongkok sangat jomplang guys. Garuda bisa dibilang nyaris 3 kali lipat lebih mahal dari calon tamunya. Nah, dari nilai pasar saja sudah terlihat jelas ya guys. Artinya kualitas Timnas Indonesia lebih baik dibanding Timnas Cina. Kembali lagi tapinya ke chemistry. Semoga dengan TC di Bali akan terbentuk chemistry-nya. Apalagi Cina punya selisih gol paling buruk di grup C, yakni min 13 dengan Indonesia min 6, artinya ada jarak 7 gol yang harus dipangkas Cina. Menurut media Cina, Sohu 3 poin saja belum juga bagus, setidaknya Cina harus menang besar karena saat ini kalah selisih gol dengan Indonesia. Kabar terbaru guys, terlihat updatean Instagram story pribadi oleh Romeni sudah di Bali guys. Pada Jumat dini hari, striker Timnas Indonesia Oleh Romeni telah sampai di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta guys. Selanjutnya 5 hari kemudian, Oleh Romeni dan rekan-rekannya akan bertandang ke Jepang di Suita Football City Stadium Osaka. Oleh Romeni yang berasal dari Oxford United merupakan salah satu pemain yang telah tiba di Bali setelah menyelesaikan kompetisi musim 2024-2025 di kompetisi kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Setelah kedatangannya, penyerang berusia 24 tahun tersebut menyatakan kegembiraannya saat pertama kali menginjakkan kaki di Bali. Ia mengungkapkan bahwa cuaca di Bali terasa lebih nyaman dibandingkan di Jakarta. Bagus, ini pertama kalinya saya ke Bali, ucap Oleh Romeni. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta, sedikit lebih baik tentu saja, tambahnya. Skuad Garuda perlu meraih kemenangan untuk tetap menjaga harapan mereka tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menduduki posisi runner-up grup C. Selain itu, mereka juga memiliki opsi untuk melanjutkan langkah putaran keempat kualifikasi. Syaratnya Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4. Oleh Romeni menyadari pentingnya 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang. Ia menargetkan untuk meraih kemenangan di kedua laga tersebut demi menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tentu saja ini pertandingan yang sangat penting, kata Oleh Romeni. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. Jadi tak ada yang berubah, tambahnya. What about national training camp in Bali? What's your opinion about it? Yeah, it's nice. It's my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Yeah. So about 2 matches against China and Japan.
So, what about it? What do you think? Yeah, really important matches. We know what we gotta do. You know, we have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So, Yeah. but we always go for the win. So nothing changed. Okay. Do you hear about the United Training Center? No, I haven't seen it yet. I heard of it. So yeah, we're gonna see 26 is first training. So we're gonna see. Thank you guys. Manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji mengatakan jumlah pemain ini akan menyusut menjadi 23 orang. Nanti ketika TC di Bali akan dilihat siapa yang memang layak memperkuat 23 pemain yang akan didaftarkan untuk pertandingan, kata Bapak Sumarji. Berdasarkan hal itu, maka ada 9 pemain yang akan dicoret dan tidak akan dibawa bertanding pada Kamis 5 Juni 2025 melawan Cina dan Selasa 11 Juni 2025 menghadapi Jepang. Secara keseluruhan diharapkan para pemain tanggal 26 Mei sudah kumpul semua, kata Bapak Sumarji. Tapi kita lihat ada beberapa pemain yang tidak bisa datang tepat waktu dikarenakan jadwal pertandingan dengan klubnya masing-masing. Kedatangan pemain ini memang bervariatif, tapi dipastikan pada tanggal 26 Mei nanti paling tidak dari 32 pemain sudah lebih dari 20 nama yang berkumpul lanjutnya. Sejumlah nama baru muncul mengisi skuad asuhan Patrick Kluivert dalam pengumuman melalui media sosial resmi Timnas Indonesia Minggu 18 Mei 2025 lalu. Antara lain Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, Yakob Sayuri, Yanja Sayuri, serta Reza Arya. Adapun yang sudah dipastikan absen melawan Cina karena akumulasi kartu kuning yakni Martin Pas dan Marcelino Ferdinand. Meski demikian, keduanya tetap dipanggil karena menjalani hukuman 1 pertandingan dan berpeluang diturunkan kembali saat melawan Jepang. Sekian info dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.